Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu klasifikasi makhluk hidup? Makhluk hidup sangat beraneka ragam, bukan? Mulai dari hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu kita akan belajar tentang pengertian klasifikasi makhluk hidup dan bagaimana sih karakteristik dari makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan karakteristik tertentu yang dimiliki oleh makhluk hidup. Setiap spesies memiliki perbedaan mulai dari jenis kelamin, warna kulit, bentuk tubuh, ukuran tubuh, dan umur. Oleh karena itu, para ilmuwan biologi telah mengembangkan suatu sistem yang dapat memudahkan kita untuk mengenal makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup dalam suatu kelompok agar mudah dikenali dan untuk melihat hubungan kekerabatan antar anggota kelompok makhluk hidup sehingga kita dapat memahami karakteristik makhluk hidup yang beraneka ragam. Karakteristik dari beberapa makhluk hidup itu ada yang sama dan ada yang berbeda. Misalnya, kucing dan harimau yang berasal dari famili yang sama yaitu Felidae. Nah, berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, maka diperlukan penggolongan makhluk hidup berdasarkan tingkatannya. Lalu, apa saja sih karakteristik dari makhluk hidup? Apa aja sih ciri-cirinya? Apa aja yang dilakukan makhluk hidup? Yang pertama, makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Bergerak adalah karakteristik makhluk hidup yang paling umum kita jumpai. Pada umumnya, pergerakan hewan lebih terlihat daripada tumbuhan. Hewan mampu bergerak untuk bertahan hidup seperti mencari makanan, bersosialisasi, dan berkembang biak. Berbeda dengan tumbuhan yang memiliki sistem kepekaan tersendiri terhadap rangsangan. Contoh, tumbuhan putri malu. Ketika daunnya disentuh, maka daunnya akan tiba-tiba menutup. Yang kedua, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan makhluk hidup dimulai dengan fase muda yang kemudian akan menjadi fase dewasa. Hal ini berarti ukuran dan bentuk makhluk hidup akan berubah seiring berjalannya waktu, mulai dari ukuran kecil hingga ukuran besar. Nah, beberapa makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang pertumbuhannya cepat dan ada juga yang pertumbuhannya lambat. Seperti contoh pada tanaman kecambah berikut. Nah, di sini tanaman kecambah mulai dari fase muda yaitu dengan ukurannya lebih kecil menuju ke fase dewasa hingga ukurannya lebih besar. Yang ketiga, makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Hewan dan tumbuhan mengalami perkembangbiakan untuk menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya. Dan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan berbeda-beda tentunya. Reproduksi dapat terjadi secara aseksual maupun seksual. Reproduksi seksual melibatkan pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan reproduksi aseksual tidak melibatkan pertemuan antara sel kelamin jantan dan betina, melainkan hanya melibatkan induknya saja. Kalian bisa lihat contoh berikut ini ya. Nah, yang keempat, makhluk hidup dapat menanggapi rangsangan. Hewan dan tumbuhan akan memberikan tanggapan mereka terhadap perubahan lingkungan yang ada di sekitarnya. Tanggapan tersebut berupa respon yang akan dilakukan oleh hewan dan tumbuhan. Misalnya saja, respon terhadap arah datangnya matahari yang menyebabkan posisi tumbuhan tersebut menghadap ke arah matahari yang menyinari. Contoh lainnya bisa kalian lihat pada gambar berikut. Ada hewan kaki seribu, ketika disentuh, maka dia akan secara otomatis melingkar-lingkar ya. Yang kelima, makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Makhluk hidup memperoleh dan menggunakan energi untuk melakukan gerakan, pertumbuhan, reproduksi, dan fungsi tubuh lainnya. Tumbuhan memanfaatkan energi dari matahari untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana senyawa sederhana seperti karbon dioksida dan air diubah menjadi senyawa kompleks seperti glukosa. Selain glukosa, fotosintesis juga menghasilkan oksigen. Organisme yang mampu memproduksi makanannya sendiri disebut sebagai produsen atau autotrof.
Nah, hewan memperoleh energi dengan memakan organisme lain, baik itu tumbuhan maupun hewan. Organisme yang mendapatkan energi dari organisme lain disebut heterotrof. Nah, pada dasarnya, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya bisa diubah atau ditransfer dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sebagai contoh, energi cahaya matahari diubah menjadi energi kimia dalam bentuk karbohidrat oleh tumbuhan. Ya, makhluk hidup dapat bernapas. Untuk bernapas atau respirasi, hewan membutuhkan oksigen. Hewan menghirup oksigen untuk mengoksidasi atau membakar zat makanan yang terkandung dalam sel sehingga menghasilkan energi. Karbon dioksida dan uap air adalah sisa dari proses oksidasi ini. Selain menghasilkan karbon dioksida dan uap air, tumbuhan juga membutuhkan oksigen untuk mengoksidasi zat makanan. Tumbuhan juga mengikat karbon dioksida yang digunakan untuk fotosintesis. Tumbuhan menggunakan gas oksigen dan karbon dioksida yang membedakan mereka dari hewan. Nah, contohnya pada hewan ikan bernapas dengan menggunakan insang. Yang ketujuh, makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Tubuh makhluk hidup mengalami banyak proses biokimiawi. Reaksi ini tidak hanya menghasilkan produk yang bermanfaat, tetapi juga menghasilkan zat sisa yang berbahaya bagi tubuh dan harus dikeluarkan. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme ini disebut dengan sistem ekskresi. Proses bernapas seperti respirasi seluler, menghasilkan karbon dioksida dan uap air sebagai zat sisa, kita juga mengeluarkan zat sisa lainnya dari tubuh dengan berkeringat dan mengeluarkan urin. Di sisi lain, tumbuhan menggunakan daun mereka untuk mengeluarkan gas karbon dioksida yang merupakan zat sisa yang dikeluarkan oleh sel-sel respirasi. Nah, contohnya pada gambar tersebut ada organ ekskresi dari ikan. Nah, yang terakhir, makhluk hidup tersusun dari sel. Ada makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel yang bernama uniseluler, seperti Paraselenium, amoeba, dan euglena. Dan ada juga makhluk hidup yang memiliki banyak sel atau multiseluler. Adalah makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan virus itu tidak termasuk ke dalam makhluk hidup karena tidak terbuat dari sel. Nah, pada gambar di samping adalah gambar bentuk sel dari hewan dan sel dari tumbuhan. Oke adik-adik, karena kita tadi sudah bahas tentang pengertian klasifikasi makhluk hidup dan apa saja karakteristik dari makhluk hidup, selanjutnya kita akan bahas tentang pembahasan selanjutnya ya. Jadi, stay tune di channel YouTube saya dan jangan lupa subscribe, komen, dan like. Oleh karena itu, see you teman-teman, sampai jumpa.